Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang Anemia terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Putri di SMP Negeri 34 Palembang. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian, yang terhormat Ibu Dr. Octaviana SSTMP, dan teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya. Eh, Sebelumnya pendahuluan terlebih dahulu, latar belakang penelitian saya yang berjudulkan pengaruh pendidikan kesehatan tentang anemia terhadap peningkatan pengetahuan remaja putri dari negeri 34. Tentang latar belakang anemia itu sendiri merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan tersebar luas di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut data global, sekitar sepertiga dari populasi dunia terdampak oleh kondisi ini. Anemia didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah yang sehat atau kadar hemoglobin darah dalam tubuh di bawah nilai normal, yang mengakibatkan pasokan oksigen ke organ dan jaringan tubuh tidak memadai. Dampak anemia itu sendiri, terutama pada remaja putri, tidak hanya bersifat jangka pendek dan terbatas pada segala fisik seperti lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai. 5L. Pusing dan mata berkunang-kunang. Anemia juga secara langsung mempengaruhi kemampuan kognitif dan prestasi akademik mereka. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, semangat belajar, dan produktivitas. Penurunan prestasi memiliki implikasi serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Lebih jauh lagi, dampak anemia pada remaja putri memiliki dimensi integrasional. Remaja putri yang menderita anemia berisiko tinggi mengalami komplikasi saat kehamilan kelak nantinya, seperti kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, persalinan prematur, dan peningkatan resiko kematian saat melahirkan. Kondisi ini juga secara signifikan meningkatkan kemungkinan kelahiran anak yang menderita stunting. Adapun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pendidikan kesehatan tentang anemia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan remaja putri di SMP Negeri 34 Palembang. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan singkat tadi. Beberapa masalah utama yaitu yang pertama tingginya prevalensi anemia secara global dan nasional. Anemia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Data WHO 2019 dari Kesdas 2018 menunjukkan relevansi anemia tinggi terutama pada remaja putri. Prevalensi anemia global pada tahun 2019 mencapai lebih dari 500.000 wanita berusia 15 hingga 49 tahun. Yang kedua, tingginya angka anemia pada remaja putri di Indonesia. Faktor penyebab anemia pada remaja putri, faktor fisiologis, kehilangan darah saat menstruasi, faktor perilaku seperti pola makan tidak seimbang, asupan zat besi rendah, diet ketat, dan masalah body image. Faktor pengetahuan yaitu kurangnya pemahaman tentang pentingnya gizi dan pencegahan anemia. Kemudian dampak anemia pada remaja putri. Kendala dalam program pemerintah yaitu TTD, program pemerintah bertambah darah, kurangnya efektivitas pendekatan edukatif, kebutuhan penelitian lebih lanjut. Diperlukan penelitian tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan remaja putri tentang anemia untuk membantu merancang intervensi yang lebih efektif. Kemudian ada studi masalah. Studi masalah pada kasus anemia pada remaja putri. Yang pertama, masalah utamanya anemia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, terutama pada remaja putri di Indonesia.
Meskipun sudah ada program pemerintah seperti pemberian tablet tambah darah, prevalensi anemia masih tinggi dan menunjukkan belum optimalnya upaya penanggulangannya. Berikutnya tujuan penelitian. Tujuan umumnya untuk menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan tentang anemia terhadap peningkatan pengetahuan remaja putri di SMP Negeri 34 Palembang. Tujuan khususnya mengatur tingkat pengetahuan remaja putri tentang anemia sebelum diberikan intervensi pendidikan kesehatan berupa pretest di SMP Negeri 34. Terus mengukur tingkat pengetahuan remaja putri tentang anemia telah diberikan intervensi pendidikan kesehatan untuk post-testnya nanti di SMP Negeri 4. Yang ketiga, menganalisis perbedaan atau peningkatan tingkat pengetahuan remaja putri tentang anemia antara sebelum dan sesudah intervensi pendidikan kesehatan. Manfaat penelitian itu sendiri bagi remaja putri, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka mengenai pentingnya pencegahan anemia yang pada gilir pada gilirannya dapat memotivasi mereka untuk menerapkan perilaku hidup sehat dan gizi seimbang. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat memberikan data empiris yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang dan mengimplementasikan program edukasi kesehatan yang berkelanjutan di sekolah. Ketiga, bagi pemerintah dan fasilitas kesehatan, temuan penelitian dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan di bidang kesehatan untuk merumuskan strategi intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam upaya pencegahan anemia pada remaja putri. Tinjauan tinjauan pustaka, konsep anemia itu sendiri, anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah berada di bawah nilai normal sesuai dengan kelompok usia dan jenis kelamin. Bagi remaja putri, standar Hb normal adalah lebih dari sama dengan 12 mg per dl, sehingga kondisi anemia didefinisikan sebagai kadar Hb kurang dari 12. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh kekurangan zat besi dengan defisiensi zat besi menjadi penyebab paling umum yang mencapai 85,5% total kasus. Adapun studi permasalahan dibagi menjadi klasifikasi anemia itu sendiri, ada anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Anemia ringan itu untuk kadar Hb atau hemoglobin 10 sampai 11,9 bagi remaja putri. Untuk anemia sedang itu 7,0 sampai dengan 9,9. Anemia berat itu di bawah 7,0. Adapun penyebab anemia pada remaja putri yaitu yang pertama defisiensi zat besi, kurangnya asupan makanan sumber zat besi, kehilangan kehilangan darah seperti menstruasi yang berlebihan, peningkatan kebutuhan yaitu masa pertumbuhan pesat atau growth spurt, gangguan aborsi atau kondisi yang menghambat penyerapan zat besi, pola makan atau kebiasaan diet yang tidak seimbang. Adapun tanda dan gejala anemia itu sendiri, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menyebutkan tanda dan gejala anemia dengan 5L. Lemah, letih, lesu, lelah, lalai. Lemah sendiri biasanya remaja mudah, mudah merasa letih dan lesu. Cepat lelah memungkinkan meskipun dalam aktivitas ringan. Kurang bersemangat dalam beraktivitas, mudah mengantuk, kurang berkonsentrasi saat belajar, sulit berkonsentrasi, dan mudah lupa. Dampak anemia pada remaja itu sendiri, penurunan kapasitas kerja, mudah terinfeksi, gangguan pertumbuhan. Dampak dampak kognitifnya, penurunan konsentrasi belajar, gangguan daya ingat, penurunan prestasi akademis. Dampak jangka panjang dapat dapat berisiko komplikasi kehamilan nanti ke depannya. Melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah atau BBLR, resiko kematian maternal. Konsep pengetahuan. Menurut
Nator Mujo 2018, pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Rangka konsep yang dilakukan pada penelitian ini yaitu ada variabel independen, yaitu pendidikan kesehatan tentang anemia. Itu memberikan materi edukasi, definisi anemia itu sendiri, penyebab anemia, tanda gejala, dampak anemia, pencegahan dan penanganan anemia tersebut. Metode yang diberikan yaitu ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Media yang dipakai yaitu slide presentasi, diklat, dan video edukasi. Adapun variabel dependennya, pengetahuan remaja putih tentang anemia, yaitu tingkat pengetahuan, knowledge, comprehension, application. Kemudian aspek pengetahuannya, definisi anemia, penyebab anemia, tanda dan gejala dampak anemia, dan pencegahan serta penanganan anemia. Dari variabel dependen tersebut, kita akan melaksanakan pretest dan posttest untuk mendapatkan hasilnya. Baiklah, adapun penelitian terdahulu, beberapa penelitian telah menjadi pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan remaja putih tentang anemia. Sebuah studi yang diterbitkan di Jurnal Penelitian Perawat Profesional pada tahun 2024 menunjukkan adanya pengaruh signifikan pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan tentang anemia pada remaja dengan nilai p-value 0,026. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan rancangan one group pretest post-test. Desain dan mengambil sampel sebanyak 53 pelajar SMP Negeri 1 Wodo melalui teknik supervised sampling. Penelitian lain di SMK Ma'arifki, Nur Ciamis juga menemukan hasil serupa. Studi pra-eksperimen dengan 47 sampel ini menggunakan buklet sebagai media pendidikan kesehatan dan menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri dalam pencegahan anemia dengan nilai signifikan 0,000. Hasil ini menguatkan bukti bahwa buklet sebagai media tradisional tetap efektif. Baiklah, adapun metode penelitian yang dilakukan. Yang pertama, metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data yang diukur secara numerik untuk penelitian. Kemudian rancangan yang dipilih adalah one group pretest post-test design. Untuk lokasi dan waktu penelitian dilakukan di SMP Negeri 34 Palembang dengan jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Populasi dan sampel yang diambil kurang lebih 50 sampel dari remaja wanita di SMP Negeri 34. Adapun metode penelitian berupa variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendidikan kesehatan tentang anemia. Variabel ini merupakan perlakuan yang diberikan kepada responden yang meliputi penyampaian informasi mengenai definisi, penyebab, gejala, dampak, dan cara pencegahan anemia. Untuk variabel dependen sendiri, variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan remaja putri. Pengetahuan ini diukur melalui kuesioner yang mencangkup berbagai aspek anemia. Peningkatan pengetahuan diukur dari perbedaan skor yang diperoleh responden antar pretest dan post-test. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan remaja putri tentang anemia. Kuesioner ini akan diadopsi dan dimodifikasi dari instrumen yang pernah diuji validitasnya dan rehabilitasnya pada penelitian-penelitian terdahulu. Kuesioner ini akan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang mencangkup domain pengetahuan kunci tentang anemia. Untuk pengumpulan data sendiri, proses pengumpulan data yang dilakukan dalam 3 tahap utama, yaitu tahapan pra-intervensi. Pada tahap ini, responden akan meminta untuk mengisi kuesioner pengetahuan tentang anemia. Setelah itu ada tahap intervensi, tahap post-test. Intervensi pendidikan kesehatan akan diberikan kepada semua responden. Ketiga, tahap pasca intervensi. Setelah intervensi selesai, responden akan diminta untuk mengisi kuesioner yang sama persis dengan pada saat pretest. Tujuan ini
adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan mereka setelah menerima perlakuan. Perbedaan skor antara pretest dan posttest akan menjadi dasar untuk analisis pengaruh pendidikan kesehatan. Analisa datanya sendiri yang terkumpul akan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik yaitu yang pertama ada analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik karakteristik responden seperti distribusi tingkat pengetahuan awal. Hasil dari analisis ini akan memberikan gambaran umum tentang kondisi pengetahuan responden sebelum intervensi. Yang kedua, analisis bivariat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yaitu ada atau tidaknya pengaruh pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan. Uji statistik komparatif akan digunakan untuk membandingkan skor pretest dan posttest. Baiklah, itulah hasil presentasi pemaparan proposal dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.